Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafruddin Huda, NIM 06151828202520, kelas B Indralaya, program studi pendidikan luar sekolah, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan membuat video tentang masalah patologi sosial di daerah sekitar saya. Baik, untuk yang pertama, itu saya akan membahas tentang masalah patologi sosial, yaitu kriminalitas. Di sini saya mengambil contoh kriminalitas, yaitu mencuri, di mana mencuri ini adalah salah satu tindakan kejahatan yang menjadi penyakit di dalam masyarakat. Nah, faktor penyebab dari mencuri ini yaitu kebutuhan. Nah, kebutuhan baik ekonomi, baik itu dari finansial dan lain-lain. Yang kedua itu lingkungan pergaulan. Nah, pergaulan itu juga sangat menentukan kita dalam segi kemajuan dalam berpikir. Yang ketiga itu kurang kontrolnya diri. Nah, itu adalah faktor penyebab dari ketika mencuri. Nah, apa sih agar kita tidak melakukan mencuri? Yang pertama itu adalah pahami terlebih dahulu kebutuhan bantuan Anda. Yang kedua, kenali perilaku mencuri Anda. Ketiga, tuliskan perasaan Anda. Yang keempat itu tentukan konsekuensi dari perilaku ketika kita mencuri. Baik, contoh yang kedua yaitu adalah masalah tentang narkoba. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu sabu dan ganja. Indonesia sekarang ini adalah negara dengan narkoba atau pengguna narkoba tertinggi di dunia. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan kita itu menggunakan narkoba? Yang pertama itu adalah rasa keinginan tahu. Nah, dari awal mencoba itu kita tuh rasa ingin mencoba dan mengakibatkan keterusan. Yang kedua, yaitu adalah faktor lingkungan pertemanan. Nah, di dalam faktor lingkungan pertemanan ini juga sangat menentukan jati diri kita juga. Ketika kita tinggal di lingkungan pertemanan yang positif, pasti kita akan juga melakukan hal yang positif, dan sebaliknya juga ketika kita lingkungan di negatif, maka kita juga akan ikut ke negatif. Yang ketiga itu faktor psikologis mereka. Nah, bagaimana sih cara menghindari penggunaan narkoba? Yang pertama itu ketahui kerugian akibat menggunakan narkoba. Bisa kita lihat efek dari narkoba itu adalah sangat-sangat merugikan bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua itu berfokus pada hobi atau kegiatan yang positif. Yang ketiga itu pilihlah lingkungan yang baik dan tepat untuk bergaul. Yang setelah saya jelaskan tadi yang faktor lingkungan pertemanan. Yang keempat itu jauhi rasa penasaran untuk mencoba narkoba. Balik lagi yang pertama, rasa ingin tahu tentang narkoba itu seharusnya kita tuh tidak ingin tahu ya tentang narkoba atau lagi mencobanya. Boleh-boleh saja ketika kita ingin tahu, tapi sekadar ingin tahu belaka, bukan untuk mencobanya. Baik, masalah yang ketiga itu adalah tentang masalah yang ketiga itu adalah next adalah tempat tentang perjudian. Nah, di sini saya mengambil banyak sih perjudian itu saya mengambil adalah di sini sambung ayam. Nah, sambung ayam ini marak sekali di masyarakat perdesaan. Bukan hanya perdesaan sih sebenarnya,
di perkotaan juga banyak, tetapi tidak sebanyak di pedesaan. Akibat dari pengerusan globalisasi, sambung ayam ini sedikit tidak ada lagi. Nah, apa sih yang menyebabkan orang itu melakukan sambung ayam? Yang pertama itu adalah faktor lemahnya pengimplementasian agama. Yang kedua itu lingkungan. Nah, lingkungan juga berpengaruh juga ketika kita di lingkungan tempat perjudian sambung ayam, maka kita pasti ikut-ikutan dalam hal itu. Yang ketiga adalah kebiasaan atau habit. Yang keempat itu faktor ekonomi. Nah, di dalam perjudian sambung ayam ini biasanya kelompok A dan kelompok B itu menaruhkan uang, sejumlah uang. Nah, ketika dia menang, uang itu akan diserahkan ke si pemenang tadi. Maka yang si kalah tadi tidak menerima uang. Yang kelima itu lemahnya penegakan hukum. Yang keenam, niat dan kesempatan. Di mana ada niat pasti itu ada kesempatan. Nah, upaya apa sih yang bisa kita lakukan menanggulangi terjadinya perjudian? Yang pertama itu adalah jalur non-hukum atau tindakan preventif. Yang kedua itu bisa dipidanakan ketika kita melakukan sambung ayam ini melalui jalur hukum atau tindakan represif. Nah, lanjut ke masalah yang terakhir di sini adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja di sini itu saya ambil adalah nongkrong bebas di malam hari. Bisa kita ketahui ya, banyak sekali pemuda atau remaja sekarang ini berkeliaran di mana-mana tanpa tujuan yang jelas. Mereka keluar rumah dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, apalagi di zaman pandemi ini, dan mereka juga tidak ada tujuan yang jelas ketika mereka keluar dari rumah. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja itu? Yang pertama itu adalah faktor keluarga mereka. Mungkin di dalam internal mereka tuh tidak bagus, maka dari itu mereka mencari ketenangan di luar. Tetapi mencari ketenangan di luar ini dengan cara yang salah. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan pertemanan. Nah, dalam faktor lingkungan pertemanan ini juga itu adalah salah satu faktor yang sangat kuat ya. Ketika kita mempunyai teman yang sering keluyuran malam, pasti ia akan mengajak kita. Nah, maka dari itu hindarilah pergaulan yang seperti itu. Seharusnya kita itu boleh saja keluar malam, tetapi harus ada tujuan yang jelas dan harus ada manfaat yang jelas. Ketika kita tidak ada hal dua indikator itu, kita sebaiknya di rumah saja. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kenakalan remaja? Yang pertama adalah komunikasi yang tepat. Nah, komunikasi ini adalah tonggak dari segala hal. Yang kedua, itu adalah memahami perasaan remaja. Seringkali di dalam keluarga itu, terutama ibu dan ayah, itu tidak memahami perasaan dari anaknya. Bagaimana sehingga anaknya itu bebas mau melakukan apa saja. Yang ketiga, mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri ini bisa dengan melakukan hal yang positif atau menahan emosi ketika kita sedang emosi. Nah, yang terakhir adalah membuat batasan yang jelas. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai masalah patologi sosial yang ada di lingkungan sekitar saya. Mungkin masalah patologi sosial yang sering kali saya jumpai yaitu kenakalan remaja nongkrong bebas di malam hari, dan ini membuat saya pribadi kayak heran ya dengan perilaku remaja yang seperti ini yang tidak jelas dan tidak ada tujuan yang jelas mereka keluar. Nah, hal ini harus dibenahi dari individu sendiri gitu. Baik,
Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.